Hi everyone, hope you're doing well. Kali ini kita akan membahas tentang past perfect tense. Past perfect tense ini disebut juga dengan pluperfect, yang berasal dari istilah dalam bahasa Latin yaitu plusquamperfectum, yang berarti more than perfect, atau lebih dari sekedar perfect tense. Pluperfect tense ini ada di berbagai bahasa selain bahasa Inggris, seperti dalam bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, dan lain sebagainya. Basically, bahasa-bahasa Eropa yang memiliki grammar sejenis. Nah, pluperfect yang ada dalam bahasa Inggris itu namanya past perfect tense. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak ada. Karena penanda waktu di bahasa Indonesia cukup dengan time adverbials atau keterangan waktu, tanpa harus mengubah verbnya. Past perfect tense ini digunakan to talk about something that happened before another thing in the past. Jadi, dia digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi sebelum sesuatu yang lain terjadi di masa lampau. Past perfect tense ini biasa digunakan untuk bercerita, menceritakan sebuah kronologi atas kejadian-kejadian, atau memberi efek dramatis pada sebuah cerita. Past perfect tense juga bisa digunakan untuk if conditionals. Untuk lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan past perfect tense, coba kita lihat timeline berikut ini. Kalau terjadinya sekarang, kita pakai present tense. Kalau terjadinya sebelum sekarang, kita pakai past tense. Nah, kalau kejadiannya sebelum sesuatu yang terjadi di past tense, pakainya past perfect tense. Kita bisa sebut kejadian di past perfect tense ini sebagai action 1, dan yang terjadi di past tense sebagai action 2. Action 1 itu terjadi sebelum action 2, dan action 2 ini terjadi sebelum sekarang atau present time. Contohnya begini, I had finished my dinner when my husband came home from work. Atau bisa juga dibalik menjadi, when my husband came home from work, I had finished my dinner. Kalimat pertama dan kedua ini maksud kalimatnya sama, tinggal dibalik aja susunannya. Dan kalau when-nya ada di depan, jangan lupa pakai koma setelah klausa pertama ya, seperti dalam contoh kalimat kedua. But anyway, mana dulu nih yang terjadi? Saya selesai makan malam, I had finished my dinner, atau suami saya pulang kerja, my husband came home from work. Yap, duluan saya selesai makannya. Jadi, saya selesai makan, baru deh abis itu suami saya pulang kerja. Dan itu dua-duanya terjadi di masa lalu. Tadi malam misalnya, atau kemarin, intinya dua-duanya sebelum sekarang. Jadi, action 1-nya adalah I had finished my dinner, menggunakan past perfect tense, karena lebih dulu terjadi, dan action 2-nya adalah my husband came home from work, menggunakan simple past tense, karena terjadinya setelah action 1 tadi. Jadi artinya, saya baru aja selesai makan malam pas suami saya pulang kerja. Jadi saya selesai makan malam dulu, kemudian habis itu baru deh suami saya pulang kerja. Berikut ini adalah formula untuk past perfect tense. Untuk kalimat positif atau affirmative adalah subject plus head plus verb 3. Negatifnya tinggal ditambah not aja, subject plus head plus not, and then verb 3, atau past participle. Kemudian interrogatifnya atau kalimat tanyanya, head-nya dimajukan ke depan menjadi head plus subject, and then plus verb 3. Untuk semua subject, sama ya auxiliary verb-nya, pakai head. Nggak peduli itu jamak atau tunggal, semuanya pakai head, kalau past perfect tense. Berikut ini adalah contoh kalimat affirmative. I had just arrived in Jakarta when my mom called me to visit her in Jogja. Jadi saya baru aja nyampe Jakarta saat ibu saya telepon untuk mengunjunginya di Jogja. Jadi saya udah nyampe duluan, baru ibu saya nelpon, gitu ya. Dua-duanya terjadi di masa lalu, bukan sekarang. Jadi mungkin barusan gitu atau tadi gitu, tapi dua-duanya terjadi di masa lalu. Nyampe dulu di Jakarta, kemudian ditelepon ibu untuk mengunjunginya di Jogja. Kalau kalimat negatifnya tinggal ditambah not aja, seperti formulanya tadi. I had not arrived in Jakarta when my mom called me to visit her in Jogja.
Jadi saya belum nyampe Jakarta tuh saat ibu saya nelpon untuk mengunjunginya di Jogja. Kalau kalimat interrogatifnya tinggal dipindah aja head-nya ke depan. Had you arrived in Jakarta when your mom called you to visit her in Jogja? Apakah kamu udah nyampe di Jakarta pas ibumu nelpon untuk mengunjunginya di Jogja? Past perfect tense ini bisa disingkat juga ya, atau di-contract. Nah, contractions-nya seperti apa? Coba kita lihat. Kalau I had, itu bisa disingkat menjadi I'd. You had menjadi you'd. She had menjadi she'd. He had menjadi he'd. They had menjadi they'd. We had menjadi we'd. It had menjadi it'd. Ini mungkin ya agak susah ya, atau bingung gimana bacanya. Jadi bacanya adalah it'd. Kalau untuk kalimat positif, singkatannya adalah I had-nya, atau subject plus head-nya yang digabungkan, atau I dan head-nya yang digabungkan. Kalau negatif, itu had dan not-nya yang digabungkan. Contohnya seperti ini. I had not menjadi I hadn't. You had not menjadi you hadn't. She had not menjadi she hadn't. He had not menjadi he hadn't. They had not menjadi they hadn't. We had not menjadi we hadn't. And it had not menjadi it hadn't. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang bertanya, tapi I would kan juga disingkatnya menjadi I'd juga. Lah, ini I had juga I'd. Gimana dong cara bedainnya? Gampang banget teman-teman. Kalau I would itu, pasti yang mengikutinya adalah verb 1. Karena would itu adalah salah satu dari modal verbs. Nah, teman-teman bisa mempelajari lagi tentang modal verb ini di video saya sebelumnya yang membahas tentang verb. Sedangkan kalau I had, yang mengikuti itu pasti verb 3. Oke, contohnya kalau I would itu, I'd go to the beach. Jadi setelah I'd, itu verb 1, which is in this case is go. Berarti artinya adalah, saya mau pergi ke pantai. Kalau mau ngomong saya udah pergi ke pantai, verbnya tinggal diganti verb 3. I'd gone to the beach. Jadi maksudnya, I had gone to the beach. Lalu ada beberapa adverbs atau kata keterangan yang digunakan dalam past perfect tense. Yang pertama adalah just. Artinya bukan hanya atau cuma ya. Di sini dia berarti baru aja. Contohnya begini. I had just finished my homework. Aku baru aja selesai ngerjain PR-ku. Kemudian ada really. I had really tried my best. Jadi ini untuk menekankan ya, to emphasize. Aku tuh udah bener-bener ngusahain semaksimal yang aku bisa. Dan yang ketiga adalah already. Contohnya adalah, I had already eaten dinner. Saya sudah kelar makan malam. Jadi seperti ada penekanannya gitu, saya udah kelar makan malam. Oke, that's it for past perfect tense. Silahkan teman-teman coba ucapkan juga ya contoh-contoh kalimat tadi. Biar sekalian latihan pronunciation gitu. Dan coba teman-teman buat contoh kalimat sendiri. Teman-teman mungkin bisa menceritakan pengalaman teman-teman di masa lalu, bisa yang absurd, atau yang horor mungkin, atau bisa yang lucu-lucu juga. And as always, let me know if you have any questions. Thank you for watching this video, and I will see you on the next one. In the meantime, stay safe and healthy. Bye-bye!